warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandrina. Di sini kita akan belajar bareng-bareng tentang musyawarah. Sebelum belajar, aku akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah teman-teman menonton video, yang pertama, teman-teman mampu mengetahui akan pentingnya bermusyawarah. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui sikap baik dalam bermusyawarah. Nah, gimana kita nyanyi bareng-bareng yuk? Nadanya balonku ada 5, tapi liriknya diganti oleh yang ini. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Jika ada masalah yang membuatmu resah, maka selesaikanlah dengan bermusyawarah. Siapa belum sepakat, hei, sampai kata mufakat. Voting suara terbanyak jadi cara yang tepat. Yeay. Nah, kalian tadi sudah bernyanyi, tentunya lebih semangat dalam belajar. Kita mulai aja yuk belajarnya. Tapi saya mau bertanya dulu, di sini kira-kira ada yang pernah nggak menghadapi persoalan atau masalah tapi tidak bisa diselesaikan sendiri? Pastinya pernah ya. Nah, cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tapi tidak bisa diselesaikan sendiri itu dengan cara bermusyawarah. Apa sih musyawarah itu? Nah, musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syawaro, yang artinya berunding, terus atau rembukan, atau mengajukan sesuatu. Nah, musyawarah adalah suatu kegiatan membicarakan, membahas, memecahkan masalah, mengambil keputusan bersama-sama dengan tujuan untuk menghasilkan kesepakatan atau mufakat. Dalam sebuah musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan. Nah, apabila sudah ada keputusan, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kira-kira tujuan musyawarah itu apa sih teman-teman? Yang pertama, untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, menyelesaikan masalah atau persoalan. Nah teman-teman, ada yang tahu tidak kapan sih kita harus melakukan musyawarah? Yang pertama, ketika kita ingin mengambil keputusan yang harus didiskusikan secara bersama-sama. Yang kedua, ketika kita menemui sesuatu permasalahan yang tidak mampu kita pecahkan sendiri. Nah, itu kalian paham? Nah, musyawarah pun banyak manfaatnya. Yang pertama, kita bisa mengutarakan pendapat kita. Yang kedua, masalah kita cepat terselesaikan. Yang ketiga, dapat menyatukan pendapat antara pendapat yang pertama atau semua orang yang sedang bermusyawarah. Yang keempat, membangun rasa kebersamaan. Yang kelima, menghindari sangka dan pertengkaran. Yang keenam, melatih untuk menghargai pendapat orang lain. Yang ketujuh, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan dan lain-lainnya. Dan masih banyak lagi ya manfaatnya. Nah, ciri-ciri musyawarah yang pertama dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. Yang kedua, keputusan musyawarah itu disepakati oleh peserta musyawarah semuanya. Nah, yang ketiga, pendapat diusulkan peserta yang mudah dipahami oleh yang bermusyawarah. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Oke,
Dalam bermusyawarah ada sikap-sikapnya juga, tidak boleh sembarangan, harus ada yang diperhatikan. Yang pertama, mengajukan pendapat dengan sopan santun, apalagi kita sedang bermusyawarah dengan orang yang lebih tua. Nah, kita harus sopan santun ya teman-teman. Yang kedua, menerima hasil musyawarah. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, mampu mengendalikan diri dari emosi. Yang keenam, tidak meninggalkan tempat musyawarah sebelum selesai. Yang ketujuh, mematuhi peraturan dalam bermusyawarah. Dapat dipahami cara-cara untuk mengeluarkan pendapat. Misalnya teman-teman kebingungan, aku ingin bermusyawarah, tapi aku bingung kata-katanya gimana gitu. Yang pertama, teman-teman harus pikirkan dulu sebelum teman-teman menyampaikan sesuatu. Takutnya ada yang tersakiti oleh teman-teman, kan itu bahaya. Yang kedua, meminta izin untuk berpendapat, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, sampaikan pendapat dengan bahasan yang sopan santun. Yang keempat, tidak boleh memaksa pendapat kita harus itu, karena ada pendapat orang lain. Yang kelima, tidak berlapang dada jika pendapat kita tidak diterima atau tidak dipilih. Yang keenam, menerima saran dari kritikan orang lain. Yang ketujuh, menerima dan ikut melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Gitu teman-teman. Nah teman-teman, gimana sih kalau misalnya persoalan ini tuh harus dimusyawarahkan tapi tidak dimusyawarahkan? Nah yang pertama, pastinya akan terjadi perselisihan. Yang kedua, masalah tidak cepat diselesaikan. Yang ketiga, bisa jadi keputusan satu pihak dan tidak berdasarkan kesepakatan bersama itu menjadi keributan dan kericuhan yang sangat besar. Gitu teman-teman. Ya teman-teman, kegiatan musyawarah ini termasuk ke sikap Pancasila. Ada yang tahu sila keberapa? Sila keempat, yang berbunyinya apa coba? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki lambang banteng. Pinter. Nah teman-teman, ada yang tahu di mana saja kita melakukan musyawarah? Di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah contoh di rumah, yang pertama menentukan siapa yang bersih-bersih di rumah. Terus juga menentukan waktu belajar, waktu bermain, menentukan berlibur mau kemana. Itu musyawarah di dalam rumah dan masih banyak lagi. Terus ada kegiatan musyawarah di sekolah seperti menentukan ketua kelas, terus wakil ketua kelas, terus juga menentukan jadwal piket, terus menentukan peraturan di kelas. Itu harus dimusyawarahin ya teman-teman. Nah, terus kegiatan musyawarah di lingkungan masyarakat seperti musyawarah pemilihan RT RW, terus musyawarah pembagian shift kamling, terus juga musyawarah penyusunan panitia apa? Kurban misalnya. Terus panitia 17-an, itu musyawarah di dalam masyarakat dan masih banyak lagi. Kalau teman-teman mau cari tahu. Gitu teman-teman, apakah paham? Teman, sudah berakhir pembelajaran hari ini. Kita simpulkan bareng-bareng yuk. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita harus bermusyawarah ketika mendapatkan persoalan atau masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan sendiri. Supaya apa? Supaya masalahnya cepat terselesaikan dan juga
mendapatkan jawaban yang benar, yang baik dan tepat, dan tentunya diterima oleh seluruh anggota yang mengikuti musyawarah dan dilaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, cukup segitu ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. See you next time di pembelajaran selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.